Intinya tinggal bagaimana kreativitas desainernya aja mau bikin apa, karena pasar itu sebenarnya nunggu. Iya. Pasar itu nunggu. Apa nih akan dikeluarkan gitu ya. Seperti ini ya, ketika muncul gitar kan, wah keren ini gitu kan. Masih bisa dan masih banyak banget gitu untuk diolah gitu, untuk dieksplor lagi. Tanggapannya lumayan positif ya semua ya gitu. Ada yang turut bangga gitu, ada Tepuk yang tangan kayak ini keluarganya. Awalnya tuh modalnya berapa coba? Halo, selamat datang di Soko Guru Bisa, bincang santai UMKM Indonesia. Soko Guru Bisa ini hadir melalui platform media UMKM, sokoguru.id dan juga YouTube channel Soko Guru. Perkenalkan ya, nama saya Iqbal Ramadan. Dan saya Nazla Afifah. Dan untuk episode kali ini, kita akan langsung membahas nih mengenai bisnis UMKM daur ulang sampah plastik loh. Itu adalah tema yang menarik juga di hari Betul. ini. Karena kita ketahui di bisnis daur ulang sampah plastik ini menjadi prospek tersendiri di tengah ekosistem bisnis yang ada di Indonesia. Betul. Kan? Tapi ini kita pengen tahu juga nih, seperti apa sih dan bagaimana bisnis tersebut ini bisa mampu bersaing, kemudian juga menghasilkan omset dan juga cuan-cuan tadi, dan juga bagaimana sih cerita dalam memulai bisnis keberlanjutan ini. Nah, sekarang ini kan nggak cuma kita berdua doang nih Nazla, karena bersama kita ini telah hadir founder dari After Waste yang merupakan brand penghasil produk kerajinan dari daur ulang sampah plastik yang akan bercerita nih seputar tentang bisnisnya. Betul, tapi nggak cuma satu narasumbernya, ada narasumber juga yang kedua yang luar biasa juga, hadir pula pengajar program studi desain produk dari Institut Teknologi Bandung. Yang nantinya juga bakalan membuka lagi wawasan yang lebih luas lagi tentang desain produk daur ulang sampah dari kacamata yang profesional. Oke deh, kalau kayak gitu kita langsung menyapa aja ya. Halo, Naufal Fajar Gumelar ini adalah selaku founder dari After Waste ya. Selamat siang, apa kabar nih? Halo, dan juga sudah hadir Bapak Muhammad Ihsan yang merupakan dosen dari Institut Teknologi Bandung. Sehat Bapak? Jadi ya teman-teman ya, After Waste-nya adalah usaha baru yang dirintis sama Naufal sendiri. Ini adalah seorang pemuda yang mengolah sampah plastik menjadi green product atau produk ramah lingkungan yang berhasilnya tuh dari hasil limbah gitu. Oke, jadi memang juga ini After Waste ini memproduksi mulai dari tatakan gelas, terus juga ada koper, satu lagi juga alat musik yang luar biasa yang jeng-jeng-jeng, apa coba Bal? Gua tau drum. Bukan. Gitar. Iya dong, gitar ya. Kalau drum kan bunyinya tatak belum dadang gitu ya. Dadang ya. Iya. Bandung. Nah kalau untuk Kang Novel ini juga berasal dari Cianjur ya Kang ya, yang juga berawal dari keresahannya melihat bersama dengan komunitasnya ini peduli akan lingkungan yang bisa dibilang tercemar gitu Bang. Iya, karena kan yang namanya plastik kan sekarang kita nggak bisa dipungkiri sekali gitu ya. Semua produk hampir berapa persen itu berbentuk plastik gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita belanja gitu ke salah satu minimarket pasti ada plastik, cuman emang udah banyak banget yang akhirnya menawarkan jangan pakai plastik deh, pakai kantong yang satu ini gitu. Nah, sekarang ke Naufal nih, coba dong ceritain detail nih sama teman-teman semua nih mengenai After Waste coba. ya sebenarnya After Waste itu cuman bisnis ya nggak seberapa lah ya gitu. Sok merendah. Cuman pengen berusaha menghambat sebuah pencemaran sampah biar tidak menumpuk lah ya gitu. Semoga bisa jadi jalan keluar nantinya saya membuat usaha After Waste ini gitu. Dan ditambah saya masih pengen explore material limbah plastik ini ya gitu. Sebenarnya masih bisa dan masih banyak banget gitu untuk diolah gitu, untuk dieksplor lagi. Bahkan mungkin nanti secara pabrikasi pengennya sampai ke sana sih produk yang saya bikin tuh. Tapi fokus dari limbah plastik gitu. Berarti keresahan Kang Novel bersama dengan komunitas itu benar keresahan yang ada itu? Iya, awalnya kan saya sebenarnya di Jakarta kan waktu itu. Di perusahaan yang mengolah limbah plastik juga waktu itu. Di satu titik saya di mana pengen pulang ke Cianjur, saya sempat berpikir bahwa
kayaknya saya ngebersihin kota orang lain daripada kota saya sendiri gitu. Iya. Jadinya saya ya udahlah saya pulang ke Cianjur dan membuat After Waste. Kalau dari nama After Waste ini juga dasarnya karena apa nih Kang? Ya karena setelah limbah kan. Jadi intinya setelah menjadi limbah itu bisa menjadi produk fungsional sih. Oke, dasar dari arti After Waste itu ya. Iya, dasar arti namanya itu. Berarti memang banyak solusi-solusi juga ya Kang dihadirkan. Apa tuh? Ceritain sedikit mulai tentang solusi yang dihadirkan oleh After Waste, apalagi mengenai problem lingkungan yang saat ini juga kerasa banget nih. Sebenarnya kalau dari After Waste sendiri outputnya adalah sebuah produk. Sebenarnya kalau untuk secara bisnis produk-produk daur ulang ya, lebih harus dibarengi dengan edukasi sebenarnya untuk ke masyarakat biar lebih aware lah kepada lingkungan gitu ya. Jadi produk sebenarnya dari After Waste cuman outputnya dari produk aja untuk saat ini. Tapi karena kami bareng bersama komunitas Zero Waste Cianjur, jadi berbarengan edukasinya ada, output produknya pun ada gitu. Jadi lengkap lah gitu. Iya. Dan dibalik itu semua juga bisa mendatangkan cuan-cuan klub ya. Iya kan? Nah, ketawanya berarti iya sekali nih, Bang. Ini tadi kan dia bilang ini tuh brand biasa aja, Iya, padahal chill. mah ya. Ya lumayan. Cuanable tadi. Itu dia. Nah, sekarang kita ke Paisan deh. Nih ngomongin seputar tentang sampah plastik yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Ini kan kayaknya sangat kompleks banget ya nggak sih Pak? Terus juga seberapa parah sih sebenarnya masalah yang satu ini tuh? Ya kalau secara dunia mungkin parah ya, karena plastik itu kan material yang murah ya, sehingga banyak produk dari plastik gitu. Sehingga gerakan yang seperti dilakukan Kang Novel juga banyak dilakukan di negara-negara yang lain. Jadi sepertinya ini seperti booming gitu ya. Kalau melihat di mapnya itu gerakan-gerakan After Waste itu muncul juga dengan berbagai produk lah di belahan dunia. Jadi memang permasalahan sampah plastik ini memang sudah sangat akut gitu ya. Tinggal bagaimana kita memperpanjang usia plastik ini. Jadi kan dia sudah plastik jadi produk. Nah, supaya dia umur plastiknya panjang maka dibuat produk lain lagi gitu. Karena memang dia bisa didaur ulang lah gitu si plastik ini. Karena kalau dari dasarnya sebenarnya plastik tuh bisa dibilang kata Iqbal tadi udah aja ya Pak ya, kalau kita nggak punya ide kreativitas untuk membuat produk. Ya, karena plastik itu sendiri kan ada banyak grade-nya ya. Ada yang bisa didaur ulang, ada yang tidak bisa. Ya, kayak styrofoam ya sudah gitu. Makanya Kota Bandung ingin styrofoam nggak ada di Kota Bandung ya karena memang itu sampah yang sangat susah didaur ulang lah gitu. Betul. Tapi memang nanti akan ada solusi-solusi, misalnya sampah yang dari styrofoam jadi bahan bakar gitu ya, atau dicetak jadi apa, itu masih bisa lah gitu ya. Tapi kualitas dan harga jualnya mungkin beda gitu dibandingkan plastik-plastik yang bisa didaur ulang. Betul. Tapi kalau misalnya ngomongin seputar tentang sampah nih, mungkin the power of social media juga akhirnya kita tahu ya, di sosial media beritanya keangkat. Dulu kalau misalnya kita tidak tahu informasi ini, ya udah aja gitu ya. Kita tidak bisa berkreasi, kita tidak tahu tumpukan sampah sebenarnya di Indonesia itu udah berapa. Tapi setelah beritanya naik, muncullah akhirnya kesadaran, oh ternyata ini tuh sangat meresahkan, apalagi bukan buat Indonesia doang, tapi buat bumi gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ngomongin seputar tentang green product, mungkin kan kalau misalnya teman-teman yang ada di sini kan kayaknya kurang paham nih. Green product tuh apa sih? Ya, bicara green product kan produk-produk yang ramah terhadap lingkungan gitu ya, istilahnya green gitu. Tidak harus selalu plastik sebetulnya. Banyak juga produk-produk dari material-material yang lain yang juga ramah lah terhadap lingkungan ketika disesuaikan dengan kebutuhan produknya. Jadi perbandingannya begini, kalau misalnya kita membuat wadah sabun dari bambu sama dari plastik, green mana? Bambu sih ya. Bambu. Ternyata mungkin kalau dihitung lebih green kalau dari plastik. Oh gitu. Kenapa? Kita hitung saja. Sabun kena air, bambu gitu kena air, sabun mungkin umurnya satu produk 1 tahun lah. Tapi plastik mungkin bisa 10 tahun. Sehingga kita dijumlahkan
secara nominal ternyata lebih mahal ini ya gitu. Jadi nggak green gitu. Iya sih. Kan karena nggak awet gitu ya. Jadi memang tidak semata-mata bahwa produk plastik itu tidak green. Jadi dan tidak semata-mata produk dari bahan alam itu green. Ya tergantung konteks produknya juga gitu. Ini produknya buat apa gitu. Kita ada hitungannya lah gitu ya bahwa itu disebut produk green atau tidak green. Berarti luas banget ternyata green product itu ya Pak ya, nggak hanya yang ramah lingkungan yang kita tahu secara umum ini ya memang. Jadi banyak sebenarnya green product ya Pak yang bisa diproduksi dari keahlian seperti Kang Noval nih. Dimana Kang Noval juga kan bisa dibilang ada gelas, tatakan gelas, kemudian juga meja, kursi dan segala macam dari limbah plastik. Tapi Kang Noval ini fokusnya lebih ke alat musik tadi. Betul. Apa tuh? Ganti lagi. Gitar nih. Iya. Nah, Kang Noval boleh dong ceritain kenapa sih fokusnya bisa dibilang produknya adalah gitar gitu? Iya, apakah karena anak band? Atau dulu ngeceng anak band? Atau emang dasarnya ada musisi atau gimana nih? Nggak, sebenarnya karena waktu pertama kali saya mencoba material limbah plastik ini kan sudah bisa berpikir bahwa oh ini bisa kemana aja nih. Tapi gimana caranya kita memanfaatkan kita sebagai pengolah limbah membuat sebuah produk yang tidak menjadi limbah kembali gitu loh. Jadi saya menghindari barang-barang yang kemungkinan nantinya menjadi limbah kembali atau menjadi sampah kembali. Nah, terpilihlah sebuah gitar gitu. Karena kenapa gitar? Yang pertama udah jelas menggait komunitas ya. Betul. Musik gitu itu udah target banget gitu kan. Anak band. Pertama itu, yang kedua keunggulan dari limbah plastik ini juga sebenarnya secara visual kalau dilihat dari panggung ataupun foto gitu kan udah punya nilai plus lah gitu. Terus ditambah dari karakteristik plastiknya juga gitu. Kalau kayu ada rayap, kalau besi ada karat, nah kalau plastik kan nggak punya itu. Ada aja ya pokoknya. Ya, tantangannya mungkin hanya panas saja sejauh ini ya. Cuman sejauh saya membuat gitar, panas dari pick up atau dari mesin gitarnya juga tidak terlalu berpengaruh. Ini kan gitarnya ya? Ada dua nih, sebelah kanan sama sebelah kiri ini Bang. Gue tuh pengen nyobain pengen nyobain sih kayak nggak bisa main gitar bisa, juga ya. Tapi Noval pengen coba. Apakah ada perbedaan kah kalau misal dari gitar yang biasa kita sering temui dengan ini gitarnya dari bahan dasar plastik gitu? Ini. Apakah dari segi suara atau dari beratnya juga mungkin? Ya, material segala macam. Sebenarnya kalau dari suara saya juga melalui beberapa proses ya, jadi butuh approve kan, jadi kayak saya juga membuat produk jadi nggak boleh sembarangan lah gitu karena perlu mempertanggungjawabkan juga kan gitu. Jadi saya buka beberapa produksi gitar gitu, pengen nyoba dan coba setting gitu kan, gimana sih pakai material yang saya bikin ini untuk diaplikasikan ke resonansi suara bagus atau enggak, dan ternyata responnya positif sejauh ini mereka bilang lebih sustainable. Jadi lebih sustain tuh lebih panjang lah gitu. Jadi kalau digencreng tuh udah pasti tahan. Apalagi kalau sebenarnya kan kalau kebutuhan musisi macam-macam ya gitu. Ada yang suka bright, ada yang suka udahlah biasa aja gitu kan. Kesan pertama ngelihat. Aku juga catching banget sih sebenarnya ngelihatnya. Ini instagramable banget. Betul. Ketika lagi di panggung, foto itu kan akan main serang. Iya betul. Makanya catching banget ya nggak sih. Terus kalau dari segi suara sih nggak kalah sama yang udah ada juga gitu yang kita sering temuin ya nggak sih di toko-toko musik gitu ya. Cuma ini oke banget dan gak nyangka ternyata ini hasilnya dari limbah plastik, sampah plastik bisa jadi gitar gitu kan. Keren. Luar biasa. Coba Iqbal main. Iya, tapi gini loh, yang jadi penasaran tuh cara milih plastiknya tuh untuk digunakan jadi satu produk gitu. Itu apa gimana? sih yang diambil gitu? Apakah plastik secara umum atau hanya tertentu saja? Hanya tertentu saja sih. Kalau kami cuman ngambil dari tutup botol aja sebenarnya. Tutup botol minuman kemasan. Kalau jenis HDPE dan LDPE. Lebih tepatnya. Pasti sering banget nih doi nongkrong di gigs. Nungguin acara beres. Oke, berarti khusus aja untuk tutup botol ya yang buat untuk sekarang itu mungkin nextnya nanti pengennya ke yang lain sih. Kan masih banyak tuh kayak kemasan saset kopi-kopian juga itu kan PR plastik juga itu ya. Oke. Pak Ihsan,
kalau kita melihat luar biasa nih, Kang Noval punya inovasi dari limbah plastik. Sebenarnya di Indonesia udah ada belum sih Pak gitar yang berasal dari limbah plastik seperti ini? Sementara ini belum. Wah, pionir berarti ya Kang Noval. Luar biasa. Kalau terkenal kita harus dua nih. Iya, pasti makin melejit. Iya. Kamu kenal sama Nova yang dia Cianjur? Kemana aja nggak ada fotonya. Iya, sombong dua. Iya. Terus sejauh ini belum ada? Belum ada. Ya kalau pengolahan limbah plastik memang banyak ya, mengolah limbah plastik. Tapi untuk dijadikan produk gitar, ya mungkin Noval pertama lah gitu ya untuk yang mengembangkan ke arah sana. Karena plastik ini bisa dibentuk apapun sebetulnya gitu ya. Tinggal kreativitas pembuatnya mau dibuat apa untuk fungsi apa. Gitu. Oke. Tapi kalau bisa dilihat nih dari sudut pandang seorang desain produk lah ya kita sebutnya ya. Ini memandang masalah sampah plastik tuh seperti apa? Ya kalau secara desain produk gitu ya, limbah itu kan jadi tantangan gitu. Bagaimana si limbah ini bisa diolah secara kreatif, ada tanda kreatifnya untuk menjadi suatu produk yang bisa difungsikan lagi. Padahal masalah limbah kan bukan hanya plastik, limbah-limbah lain juga banyak. Dan dengan pola pikir yang sama mestinya bisa. Ya, misalnya limbah logam, ya kan, itu kan bukan plastik ya. Atau limbah kayu, gitu, limbah bambu, gitu. Banyak sisa-sisa. Contoh misalnya kalau di pengrajin bambu misalnya gitu. Untuk membuat satu produk itu bisa jadi limbahnya itu 50% dari yang dibuat. Gitu. Lalu kemana nih si limbah ini? Satu pengrajin bisa menghasilkan misalnya berapa karung, satu kampung udah berkarung-karung gitu kan. Iya betul. Nah, artinya kita harus berpikir bagaimana si limbah ini bisa menjadi manfaat bukan hanya dibakar misalnya gitu ya. Dibakar juga selesai, plastik dibakar juga selesai. Tapi jadinya kan polusi. Tapi kan nggak jadi apa-apa gitu ya. Jadi apa-apa. Justru bagi desainer produk itu menjadi tantangan, harus jadi apa nih? Oke, berarti kalau kita udah ngobrol baru sebentar juga Bang, bisa lihat ya ternyata plastik itu bukan sekedar jadi peralatan sederhana aja. Langsung gitar loh, luar biasa. Lama-lama bikin rumah bisa kayak lama-lama. Iya, nanti dia dari rumah bikin klasteran. Iya. Terus dia langsung ngajuin DKPR. Iya, betul. Bahkan banyak-banyak barang yang mungkin bisa dibilang belum kebayang sama kita loh bikin gitar gitu loh Bal. Cuma ada satu doang sih yang sebenarnya bisa dan belum pernah dilihat gitu ya dari botol plastik itu sekarang kan lagi musim banget ya cewek-cewek yang operasi plastik itu siapa tahu ada namanya pakai botol-botol plastik karena hidungnya makin Bajong. Mungkin bisa kan Noval jadi ide. Jadi biru tapi Enggak Pak, warna sesuai request. Mau biru, mau warna apapun juga. Contohnya juga di sini ada beberapa tatakan gelas dari Kang Noval yang bisa dibilang mempercantik di ruangan juga ini. Benar, karena kan kalau misalnya kita lihat sendiri, ini kan barangnya kalau misalnya teman-teman bisa lihat gitu ya, ini kan kayak terlihat, wih mahal banget nih. Ternyata ini tuh dengan bahan dasar yang mungkin bisa disebut adalah gampang dicari dan dijualnya pun nggak terlalu mahal juga kayak yang masih bisa dibeli juga gitu ya. Kang Noval gimana sih cara Kang Noval menjalankan bisnis dari Green Product ini, After Waste ini, apakah sendiri, terus juga tim atau gimana? Sejauh ini masih sendiri sih. Sendiri? Ya. Ngerjain sendiri? Ya. Tahu kan. Awalnya ya. Pantesan, Oke. Sekarang ada beberapa orang lah yang Tahun berapa sih Kang awal membuat dari After Waste ini? Gimana? Tahun berapa awalnya? Bulan Januari. Oh, tahun baru di awal tahun ini. Oh, luar biasa udah hasilnya kayak gini. Iya. Wow. Gimana tahun depan hasilnya bener rumah ini kayaknya. Iya, baru tahun ini. Tapi sekarang udah sama tim berarti atau gimana? Udah ada tim. Oke. Oke. Tapi kalau bisa ngomongin seputar tentang strategi deh buat mempromosikan After Waste ini ke banyak orang gitu kan ya. Karena kan kita butuh banget kan yang namanya mempromosikan biar orang-orang tahu nih ada gitar yang berbahan plastik. Nah, apakah ikutan kayak pameran atau enggak ikutan ke acara-acara komunitas atau gimana tuh? Kalau sejauh ini kalau online masih di sosial media ya, karena algoritmanya juga lagi bagus di video sekarang. Jadi secara teknis ya lebih ke yang menarik mungkin sekarang dilihat dari masyarakat gitu ya, lebih ke proses sebenarnya. Jadi kayak lebih satisfying lah gitu, bikin gitar nih gitu, ada bunyi-bunyinya segala macem gitu. Jadi lebih ke situ kalau di After Waste ya. Selebihnya kalau offline ada komunitas, waktu itu saya ikut bareng komunitas Zero Waste Cianjur bikin acara Hari Bumi, waktu itu memperingati Hari Bumi, ada talk show sama pameran karya-karya yang udah pernah dibikin.
Selebihnya pamerannya belum nemu lagi sih. Oke. Aku juga penasaran sebenarnya nih. Pasti teman-teman juga nonton bingung gitu. Bisa dibilang tutup botol plastik minuman kemasan ini kan kecil-kecil nih. Kan? Iya. Nah, untuk bikin gitar aja contohnya itu memang perlu berapa sih tutup botol gitu? Gak mungkin cuma satu biji ya. Enggak mungkin. Cuma diaman. Miniatur. Satu biji gitu. Berapa kira-kira jumlahnya? Kalau jumlah ya kurang lebih 1.700. Oh ngitung loh bener kan Novel ini? Berarti dia nggak bisa tidur. Iya, semalaman gitu. Sebenarnya ada triknya sih, nggak ribet-ribet amat. Iya. Oh gitu. Cuma memang perlu diperhatikan karena nantinya jadi hitungan buat ke kami juga kan, data berapa kilogram nih perusahaan kami setiap bulan mengeluarkan atau membuat produk dari limbah tutup botol ini. Perlu data itu juga buat pegangan lah gitu. Buat next kalau memang ada orderan lagi tuh nggak usah pusing berapa banyak gitu ya. Oke, kalau untuk tatakan gelas ini berapa? Cuman 50 gram kayaknya ada. Oke. 50 gram. Ini keren banget sih. Keren sih, warna-warnanya. Ini 4 kilo, kalau gitar tuh 4 kilogram. Oh, 4 kilo. Oke. Kalau jumlah tutup botolnya 1.700. Nah, setelah nih akhirnya mencoba sesuatu yang baru dengan ide yang sangat kreatif, bikin itu adalah gitar, tanggapan dari orang-orang sekitar. Coba kalau misal dari tanggapannya lumayan positif ya semua ya gitu. Ada yang turut bangga gitu, ada yang tangan kayak ini keluarganya pasti luar biasa. belum sih. Rumah Papa Latak nih. Rumah kayaknya kamu bikin apa sih nak? Pas dilihat jeng langsung tepuk tangan kayaknya. Tanggapannya positif banget gitu. ya positif. Ada beberapa yang pengen punya tapi segan gitu kayaknya sih. Di kebanyakan masih gitu sih. Mahal. Bener, karena harganya aku takutnya dengan produk dari limbah plastik ini dikira orang tuh pasti mahal karena prosesnya juga pasti akan dikira rumit gitu ya. Iya, karena kan semuanya butuh proses juga gitu. Tapi kalau misalnya dari Paisan sendiri tanggapan setelah hadirnya After Waste ini seperti apa coba? Ya, After Waste ini berarti nambah di hasanah perwastean. Oke. Perwastean ya. Oke. Persamaan. Nambah apa ada orang kreatif baru nih yang mengembangkan produk dari sampah atau dari limbah. Di antara yang sudah ada juga gitu ya dengan produk yang unik misalnya seperti itu. Jadi saran saya sih ya ke depannya ya harus storytelling tadi harus diperkuat. Iya sih. Supaya menjadi pembeda ya. Karena kadang pasar kita itu melihatnya bukan dari produknya saja. Tapi justru melihat misalnya ini dari 1.700 tutup botol. Akhirnya dia sudah membantu dunia ini minimal memanfaatkan 1.700 tutup botol. Itu storytelling itu yang harus diangkat. Nah, gitu. Jadi kesadaran dari masyarakat juga sudah mulai. Ternyata sudah sebanyak ini ya limbah plastik. Tapi kalau bisa dikembangkan dari After Waste sendiri setelah Paisan melihat mulai dari beberapa produk yang dibuat oleh Hanoval, apa sih yang dilihat bisa lebih dikembangkan lagi? Kalau mau konsentrasi di peralatan musik itu juga menarik. Kalau menurut saya. Jadi banyak sekali alat musik yang sebenarnya bisa dibuat dari produk limbah ini gitu ya. Supaya jadi pembeda gitu ya dibandingkan di dunia ini gitu ya. Kalau kita lihat kan banyak orang bikin macam-macam seperti coaster ini, mungkin hampir semua awalnya dari coaster. Iya betul, setuju. Membuat ini gitu ya di awalnya. Tapi berikutnya ada yang membuat produk-produk yang lainnya. Nah mungkin Noval ke arah sana, ke arah alat musik gitu ya, gitar mungkin nanti apa, ada yang tadi inginnya akustik mungkin itu perlu riset gitu ya. Iya, betul. Ke arah sana itu akan jauh lebih memposisikan. Tapi ngomongin trennya nih, ini kan sekarang banyak banget nih anak-anak muda nih yang mulai akhirnya melek nih, aware aware banget nih ngomongin seputaran tentang limbah plastik gitu ya. Tapi kalau misalnya dari Paisan sendiri, bisnis dari green product itu tuh di Indonesia sejauh mana sih sekarang tuh? Dan bisa nggak sih kayak diaplikasikan seperti After Waste juga gitu? Atau mungkin UMKM lainnya juga yang mungkin ingin mulai nih Pak? Sekarang arahnya memang ke arah sini. Ke arahnya gitu. Kalau sebelumnya memang tidak terlalu diperhatikan ya. Orang masih melihat produk yang bagus gitu ya, dari material yang berkualitas. Tapi ketika kesadaran akan lingkungan itu muncul, ditambah lagi dengan storytelling, orang akan membeli produk itu karena storytellingnya gitu ya. Maka gerakan ini sudah lebih berkembang gitu ya, sehingga kesadaran orang juga untuk membeli produk, oh ini dari limbah ya, atau oh ini ternyata misalnya ketika dia beli produk tertentu itu ada kampanye dia menanam pohon kayak gitu. Sehingga orang membeli itu bukan hanya sekedar barang, tapi membeli value, membeli nilai dari si barang itu.
Bukan hanya produknya ansih gitu ya, tapi ada dongeng apa sehingga dia seakan-akan membantu dunia ini terhadap lingkungan. Berarti kesadaran dari masyarakat kalau Bapak lihat sudah mulai khususnya tinggi di perkotaan. Ya? Oke. Khususnya di perkotaan, ya. Apalagi di kota besar gitu ya, dan itu sudah menjadi gaya hidup beberapa orang gitu. Plus saya sebagai orang environmentalis, sehingga outfitnya itu kadang ada, misalnya dia pakai kain dari bambu misalnya gitu ya, atau dia membeli kain dari sebuah komunitas yang dia mengembangkan ibu-ibu hamil misalnya gitu ya di situ daerah, sehingga hasil produknya itu ada storytellingnya sehingga dia membeli produk itu gitu. Jadi memang gerakan ke arah kesadaran itu sudah mulai saya lihat. Keren sih. Ngomongin tentang modal. Nah, ini kan bisa dibilang produknya limbah. Ya. Nah, modalnya juga sebetulnya jadi ikut tinggi atau memang modal yang penting bisa atau ilmu aja nih yang diperlukan? Lumayan sih nominalnya kalau dari peralatan ya. Oh berarti mahalnya di peralatan ketika mengolahnya. Ya toolsnya lumayan mahal. Nah karena mungkin juga kalau bisa ngomongin seputar tentang model nih kan, awalnya tuh modalnya berapa coba? Awalnya secara material ya, dan juga ya ilmu lah ya, semua yang totalin. Di total? Ya. 80 kayaknya ada. Wow. Luar biasa ya, tapi 80 sama tempat ya. Oke. Tempat. Enggak. Mahal di kontrakannya. Sewanya mahal itu. Atau apa gimana Kang? Mahalnya di mana tuh? Kurang lebih dari 80 juta itu. Mahalnya ada beberapa mesin. Oh, mesinnya berarti. Dari mana sih Kang dapatnya emang? Kalau saya dari Bogor. Oh, memang sudah ada yang ada jual yang ya. jual. Si Bogor, terus bikin cetakan-cetakan kan, belum R&D-nya. Ini aja bikin gitar udah hampir 2 kali gagal, kayaknya udah hampir ngabisin sekitar 60 kilo deh itu kegagalannya. Plastiknya. Berarti memang dilihat juga ya dari plastik-plastik yang gagal. Aku pikir langsung aja cetak aja. Soalnya gitu. sejauh ini saya dapetin plastiknya juga masih beli, jadi termasuk modal kan segitu. Kalau untuk membeli tutup botolnya tuh gimana Kang? Dari mana sih? Kalau saya kerjasama sama pengepul wilayah di Cianjur gitu, ada beberapa tempat. Pusat pengepul lah ibaratnya, jadi kayak kalau Sunda mah lekdut sebenarnya. Lekdut ya. Iya pengepul. Nggak tahu aku juga. Itu Cianjur doang sih kayaknya istilah. Jadi pengepul ada 2 kalau nggak salah, sama TPA-nya langsung waktu itu. Jadi kami Afterways tuh memberi harga yang lebih layak. Jadi kami minta untuk memisahkan warna kayak biru-biru aja, orange aja. Tapi saya kasih dengan harga yang lebih layak gitu. Karena kan rebutan ya plastik itu sebenarnya. Karena lagi musim juga gitu ya. Berarti memang hanya membeli tutup botolnya saja berarti ya? Ya sejauh ini masih itu. Karena ribuh juga kalau misalkan Kang Nova bener-bener satu-satu dibukain tuh ya. Warnanya aduh pusing. Nah ngomongin nih, setelah jadi omset deh per bulannya Afterways. Omset per bulan. Kan Januari nih. Januari nih bener Pak. Iya. Coba. Dari Januari ya? Iya. Buat saya atau sama yang kerja? Keseluruhan. Udah. Oke deh. Udah. Satu Lamborghini. Waduh, enggak sampai. Sekitar 8 juta. Segitulah ya. Segitu ya. Ya segitulah. Segitulah ya. Lumayan lah ya. Luar biasa. Ini kan baru berapa bulan Bang? Iya. Gimana tahun-tahun berikutnya? Ini gitu. Sebulan aja udah dapetin segini gitu ya. Gimana kalau udah setahun segini gitu. Tapi ada nggak sih kayak mitranya dari Afterways itu siapa aja sih misalnya? Terus juga buat ngebentuk jejaringnya gitu untuk mitranya seperti apa? Sejauh ini masih lewat komunitas ya, antar komunitas sih mitranya, yaitu Zero Waste. Selebihnya kami saya sendiri sih pribadi yang pengen nyari mitra terutama buat di alat musik ya, jadi pengen kerjasama ke bener-bener produksi alat musik gitu. Kalau saya kan emang nggak punya basic bikin alat musik ya, jadi tetap harus ke pengrajin gitar asli gitu biar lebih tahu, biar lebih presisi juga. Jadi mungkin mitranya lebih ke sana sih nantinya. Kalau ngomongin tentang bisnis dari Kang Noval ini kan bisa dibilang produknya juga memang harus dibuat lebih dahulu. Tapi kalau untuk penjualan sendiri ini apakah bisa langsung pesan atau misalkan konsumen atau harus PO gitu? Atau gimana? Atau membuka semuanya? Sejauh ini yang di Afterways simpen di sosial media masih pre-order sih.
Tapi bisa by request karena kan warna dari plastik banyak tuh. Jadi konsumen pun punya istimewa buat request warna. Di masyarakat juga penting, makanya tadi berjejaring itu jadi penting karena bagi-bagi tugas. Ada Kang Noval yang bikin produknya, mungkin dari komunitas yang lain mencoba mengkampanyekan tentang lingkungannya. Jadi berjejaring di antara teman-teman juga. Sebenarnya ini ya Nazla, gue tuh penasaran banget sama yang satu ini sih yang ada di depan kita sekarang. Ini tuh ada mangkok dan ada piring dan juga itu ada yang bulat-bulat. Gue sebenarnya pengen nanya sih, Pak Isan ini sebenarnya apa sih Pak ini? Yang bulat. Yang bulat ya, yang bulat dulu deh. Yang bulat ini pelampung. Ini pelampung untuk budidaya rumput laut. Bukan pelampung buat Iqbal. Kirain buat orang yang nggak bisa. Bingung, pelampung segede gitu ya. Gimana Tapi Pak? ini sangat kontekstual kalau misalnya kita bicaranya tentang pelampung di Sulawesi gitu ya. Di Sulawesi, karena di Sulawesi Selatan itu khususnya banyak sekali budidaya rumput laut. Selama ini mereka menggunakan pelampungnya itu dari botol kemasan. Iya benar. Mungkin 1 kali panen, 2 kali panen jebol. Ganti lagi jadi gitu sampah kan. Iya. Dan di Kepulauan Selayar itu secara alamiah gitu dia tuh akan menerima sampah itu. Karena ada angin timur membawa sampah dari timur ke nyangkut di Selayar, dari barat juga demikian gitu, sehingga seperti dapat limbah secara alamiah gitu ya. Iya. Nah ini perlu diselesaikan sebetulnya gitu, kalau enggak ya tambah kotor padahal pantainya indah gitu. Betul. Nah salah satu upaya yang dilakukan adalah mencoba bagaimana si limbah plastik yang secara otomatis datang itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu juga. Sehingga oleh masyarakat Selayar dibuat pelampung yang juga diterima oleh masyarakat di Sulawesi Selatan pemanfaatannya gitu. Sehingga di Selayarnya sampahnya tergunakan, nelayan atau pengguna pembudidaya rumput laut juga mendapatkan pelampung yang benar lah ibaratnya gitu ya, bukan dari tutup botol kemasan atau dari. Ini terbuatnya dari apa Pak? Dari plastik yang kurang lebih sama. Sama juga. Novel ya. Karena ada LDPE, ada PE gitu ya. LDPE itu biasanya bekas sampo, bekas kaleng oli gitu ya. Itu juga bisa didaur ulang, bisa jadi ini. Selain tutup botol kemasan tadi. Oke, seru sekali. Tapi kalau misalnya buat yang satu ini deh, ini agak unik juga ya. Ini ceritanya di Jambi itu ada sekitar 17.000 tanaman pinang. Pinang itu kalau orang Sunda bilangnya jambe. Jambe, iya. Nah, itu ada 17.000 hektar gitu. Budidaya pinang yang secara otomatis si pelepahnya itu lepas. Iya. Nah, itu menjadi permasalahan karena jumlahnya yang banyak, jadi limbah. Nah, padahal di beberapa negara si pelepah ini sudah bisa digunakan untuk jadi piring, dicetak gitu ya. Lalu kita coba kembangkan satu alat presnya, dipres gitu dengan panas supaya si pelepah pinang yang asalnya jadi limbah itu ya bisa jadi piring, jadi berkah lah gitu, bisa dijual gitu. Nah, pengembangan berikutnya si produk ini menjadi wadah untuk pengganti styrofoam. Iya betul. Karena ini kan limbah dibuang juga dia ramah lingkungan gitu, nggak ada masalah. Kalau misalnya makanan juga cepat sekali kan makan gitu, buang gitu. Kalau misalnya ini styrofoam, makan dibuang jadi masalah. Nah, jadi waktu itu kita sedang jajaki bagaimana Provinsi Jambi itu mencoba menggerakkan produksi dari pelepah pinang ini, lalu pasarnya itu ya seperti kita ketahui Pak Gubernur kita juga kan punya statement bahwa harusnya nggak ada nih styrofoam gitu kan di Jawa Barat gitu kan, tapi kan belum ada solusinya nih. Update juga bagus ya, ala-ala banget gitu kan. Buat foto-foto produk ya nggak sih, apalagi makanan ini juga bisa. Kalau gitu ya. di luar negeri restoran-restoran sudah senangnya pakai ini karena kesadaran lingkungannya tinggi gitu ya, daripada pakai plastik atau kertas gitu ya, lebih baik pakai ini karena ini ketika dibuang juga dia akan terurai. Keren. Bisa digunakan terlebih dahulu ya Pak, ketika sebelum nantinya sudah memang tidak dapat digunakan gitu ya. Oke. Balik lagi deh kita ke green product ya, tapi ini oke sih, keren banget. Luar biasa gitu ya. menarik loh ini ya. Benar, tapi kan kalau misalnya ngomong tentang green product nih, kita balik lagi nih. Ini kan adalah ada sesuatu yang paling menantang nih sebenarnya dari pemasaran. Nah, cara pengembangan bisnisnya sendiri nih dan juga tipsnya nih, Kang Noval, coba bagaimana nih untuk mempromokan
apakah ada yang sudah disiapkan untuk strategi ataupun promo pemasarannya, atau adakah kayak mitra pemasaran yang akan digait juga gitu? Sejauh ini baru masih rencana ya, jadinya yang tadi saya bilang pengen bener-bener ke pengrajin gitar, entah itu nanti gitar ataupun bass ya, bahkan ntar stick drum gitu. Jadi pengen mencoba kerjasama dulu dan dapat sebuah approve bahwa material limbah plastik ini sangat bisa loh bersaing dengan kayu gitu, untuk dijadikan sebuah alat musik. Berarti untuk mitra-mitra dari komunitas tadi lagi itu, atau apakah ada rencana? Kalau itu masih di dalam komunitas sebenarnya. Itulah pentingnya kenapa kita harus bergaul dengan teman-teman komunitas, karena selain kita nongkrong gitu ya, tapi mendapatkan ide dan juga link yang baru gitu ya. Ide-ide kreatif bermunculan juga, benar. Kalau dari Paisan sendiri tentang strategi memasarkan green product ini kan bisa dibilang juga masih banyak orang yang belum paham nih. Seperti apa sih Pak seharusnya? Ya produk ini ya, produk limbah ini tuh kalau dibilang murah juga enggak gitu ya. Pasti ada level tertentu yang bisa membeli gitu ya. Dengan kesadarannya gitu ya. Sehingga menurut saya ya, misalnya bisa berjejaring, bekerja sama misalnya dengan hotel misalnya gitu ya, untuk produk-produk perlengkapan hotel itu menggunakan produk-produk dari misalnya tempat kopi apa gitu, atau lampu dan lain sebagainya. Dan itu menjadi promosinya. Jadi tempat promosinya ini bagus gitu. Bagusnya lagi di hotel itu ada showroomnya, bisa dibeli loh yang ada di kamar-kamar itu gitu ya. Itu salah satu upaya juga gitu ya. Jadi karena banyak juga sekarang bermunculan hotel-hotel yang bernuansa green gitu ya, bernuansa ramah lingkungan dan sebagainya. Nah, perlu produk-produk pendukung seperti ini. Di luar yang sudah ada di pasaran lah gitu. Iya betul. Sampai Kang Noval juga tadi kan berjejaring dengan misalnya pemusik siapa gitu, menggunakan produknya Kang Noval, itu juga kan promosi gitu ya. Ada pemusik-pemusik lain, itu pakai itu ya. Endorse ya nggak sih? Nah, terus yang lain Kabita itu bagus. Keren. Saya mau dong kayak gitu ya. Nah, ngomongin seputar tentang green product nih, Pak Ihsan nih ya. Ini kan pasti banyak banget. Nah, apalagi nih yang bisa dieksplor oleh para pelaku UMKM yang ada di Indonesia? Kita itu punya banyak sekali material-material yang bisa dikembangkan gitu ya, untuk dijadikan produk di luar produk-produk yang memang sensitif gitu ya. Maksud sensitif itu wah ini nggak ramah lingkungan gitu ya. Kita punya banyak material-material seperti itu, plus juga material-material yang memang sudah ramah lingkungan ya, material dari alam. Intinya tinggal bagaimana kreativitas desainernya aja nih, mau bikin apa, karena pasar itu sebenarnya nunggu. Pasar itu nunggu. Apa nih akan dikeluarkan gitu ya, seperti ini ya, ketika muncul gitar kan wah keren ini gitu kan. Ada yang produk yang lain keren juga, ada yang lain juga ya, brand yang lain misalnya bikin skateboard misalnya dari limbah gitu, itu juga kan keren juga. Artinya mereka nunggu sebetulnya, nunggu kekerenan ini, di mana zamannya memang lagi zaman pengen tampil keren kan semuanya. Mengeksplor ya, segala dieksplor gitu ya. Segera diupdate sekarang kan. Perlu itu ya, dipoto gitu. Update status. Berarti Bapak ternyata update status terus ya Pak ya? Enggak juga. Oke, untuk strategi perkembangan dari bisnis nih Kang Noval, apakah ada selanjutnya tambahan modal kah, atau bahkan membuka peluang untuk para investor yang ingin bergabung bersama Kang Noval? Kalau investor saya kayaknya enggak sih. Enggak. Kalau buat strateginya saya kayaknya mau bikin katalog desain ya. Jadi pengennya bikin sebuah gerakan gitu. Jadi saya punya katalog desain dengan jumlah setiap produknya ada jumlah berat atau gramasi dari plastiknya. Saya sebar ke setiap rumah. Jadi setiap sampah rumah tangga bisa tukar dengan produk yang ada di katalog tersebut. Keren. Itu baru program yang saya rencanain sih. Semoga terrealisasikan. Gitu ya. Sambil kenalan juga mungkin ya. Sambil kalau dari sisi bisnis ya, Awal Novel itu bisa begini. Saya akan bikin produk terbatas tapi mahal. Limited edition. Atau bikin yang massal gitu. Kalau pilihannya bikin yang terbatas ya memang harus keren produknya. Dan promonya juga harus keren banget ya, dengan cerita-cerita dari awal kenapa akhirnya bisa bikin ini. Mungkin juga orang yang akan membelinya juga, oh ternyata ini ada ceritanya loh isi gitar ini gitu ya. Keren. Tapi kalau bisa ngomongin ke Pak Ihsan lagi nih ya, sebenarnya kalau bisa ngomongin soal pengembang green product gitu ya, itu kemana sih bisa saling berjejaring gitu?
apakah berpotensi buat ekspor mungkin? Gitu. Ya kemungkinannya selalu ada gitu ya, karena tinggal berjejaring saja. Apalagi sekarang berjejaring itu lebih mudah dengan media sosial. Kita bisa kenalan dengan orang dari negara mana gitu, dan mereka memerlukan, bisa sangat cair sekarang itu bisnis itu. Gitu. Dan bicara ekspor kan, ya kalau bicaranya ekspor seperti yang dilakukan Cina besar-besaran mungkin kita akan terbatas ya, tidak seperti itu ya. Tapi bahwa itu bisa memperkenalkan bahwa ini produk dari Indonesia dengan keterbatasannya itu juga sangat mungkin melalui jaringan media sosial tadi. Betul. Itu sangat berpeluang lah itu. Iya. Apalagi dibantu dengan media sosial sekarang mudah sekali ya. Oh gampang banget dengan kita asal tahu kita jam postingnya kapan kali ya. Engagement tinggi. Nah itu dia. Kadang juga permasalahan kita itu ketika permintaan tinggi kita nggak sanggup. Nah iya, itu kadang sih. gitu mungkin Jadi emang harus siap nggak siap ya. Sebenarnya harus siap banget sih ketika sudah dipromosikan secara gede-gedean, apalagi di sosial media. Karena kan ruang lingkup sosial media ini kan sangat besar sekali, mendunia malah ya. Tiba-tiba ada dari negara mana order. Nah itu sih emang harus siap banget sih, Kang Noval ini sendiri. mah bukan penelitian ya, tapi kita melihat dari kecenderungan gitu ya. Kalau yang dibuat orang dari Jawa Barat itu biasanya keren-keren. Bener sih ide-idenya apa ya? Tapi disuruh repeat order males. Iya. Jadi PR-nya udah itu ya. bikin keren, udah bikin keren gitu. Iya. Ada istilah kumke gitu ya, kumangke gitu. Beda sama di daerah Jogja atau Bali gitu. Mereka ketika dapat order dia bikin. Seperti itu. Baiklah. Nah, kalau dari sisi Noval sendiri nih, kira-kira ini udah ada gitar. Meja udah. Kedepannya nih. Koper udah. Apa nih kira-kira? Mau bikin produk apa? Pengen ke fashion sih. Oh, Wow, fashion. Contohnya? Pengen bikin tas buat cewek sih kayaknya. Ih, gemes sih. Sama Iya. heels. Ya buat nextnya ya. Karena perempuan kan dikit-dikit dibeli gitu kan? Iya, lapar mata banget. Iya, gemes nggak dikit sih? beli gitu. Iya. Target kedepannya seperti apa Kang After Waste ini? Oh, keren. Jadi produk Berarti fungsional targetnya gitu. adalah untuk mengajak juga ya, Iya, Kang iya, ya? iya. Mengajak orang Jadi Mengajak edukasinya edukasi juga ya? jadi edukasinya juga bisa langsung dari kami gitu. Keren ya. banget. Dan bisa juga diharapkan ini pasti untuk pasar mancanegara juga pasti akan Betul. sangat menarik kan Amin. ke depannya. Betul. Pak Isan, harapannya nih, kita udah ngobrol panjang banget nih ya seputar tentang After Waste gitu ya. Harapan dari Pak Isan sendiri untuk After Waste seperti apa? Untuk After Waste atau untuk After Waste dan juga mungkin kedepannya gitu ya untuk para UMKM yang membawa limbah itu menjadi sesuatu yang kreatif gitu. Ya kalau saya kan pengajar gitu ya. Kalau buat After Waste tadi kan saya sudah sarankan ke arah yang spesifik mungkin supaya jadi pembeda gitu ya. Tapi secara umum sih ke mahasiswa-mahasiswa saya, limbah itu banyak. Masih banyak kemungkinan untuk dikembangkan untuk menjadi entitas bisnis baru lah. Entitas bisnis lainnya gitu ya, di luar plastik. Karena sekarang itu ada SCOBY, ada macam-macam gitu ya, dari jamur dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan. Itu peluangnya sangat tinggi untuk dijadikan produk-produk yang kalau saya bilang ini produk renyah lah gitu ya, mudah sekali, cantik dan sekali dibeli orang gitu. Iya betul. Ya tinggal balik lagi kreativitas. Itu dia sih. Kreativitas dan ide-ide makanya baru harus sering-sering nongkrong ya teman-teman semua karena nongkrong itu cuma jangan sekedar nongkrong doang ya, karena nggak tahu kenapa saya selalu berpikiran kalau misalnya ketika nongkrong sama teman-teman tuh ide tuh selalu muncul. Iya nggak sih? Karena kan ada yang bilang ide itu akan muncul dari tongkrongan. Tapi tongkrongan yang circle juga yang positif gitu ya. Bukan tongkrongan kami. Bukan dong, Mbak. Bisa aja deh ya. Oke deh. Nah, sesuai tagline-nya dari Kang Noval ya, apapun minumannya, yang penting tutup botolnya. Oke, itu yang penting bertagline baru dari Kang Noval ya. Betul, karena kan dari tutup botol aja, Kang Noval sendiri ini bisa bikin yang namanya gitar. Apalagi Pak Isan, ini udah berhasil membuat solusi untuk lingkungan laut kita. Ya, entah berapa banyak ya lagi potensi limbah yang bisa kita optimalkan juga gitu ya. Betul banget, tapi nih dengan banyaknya produk limbah ini bukan berarti kita bisa bebas pakai plastik, Iqbal ya. Jadi memang kita juga harus bisa mengontrol diri mengenai penggunaan plastik terutamanya. Karena memang soal lingkungan ini, ayo kita dukung UMKM Green Product, itu dia. Dan yang pasti terima kasih juga nih buat para narasumber yang sudah hadir hari ini. Kang Noval terima kasih banyak. Terus juga ada Bapak Isan terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah meluangkannya, menceritakan dan memberikan ilmu-ilmu baru juga untuk kita semua di sini. Nah, kita juga pengen ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang telah menyaksikan
menyaksikan Soko Guru Bisa di episode kali ini. Oke, dan jangan lupa nih untuk terus saksikan episode berikutnya dari Soko Guru Bisa hanya di official YouTube Soko Guru. Sampai jumpa. Dah.